Bagi Teguh, belajar adalah kegiatan yang menyenangkan. Teguh bisa mengenal hal-hal baru, bercengkrama dengan teman-temannya, serta membentuk karakternya. Teguh memiliki cita-cita tinggi karena tak mau menjadi petani dan peternak domba seperti ayahnya. Di rumah sederhana ini, setiap hari Junaini belajar sambil menemani ayah dan ibunya menjahit. Ditemani istrinya, sang ayah menerima jahitan dan reparasi tas. Bagi Junaini, belajar bukan sebuah kewajiban semata. Baginya, belajar adalah langkah-langkah kecil yang ingin dijalaninya untuk merangkai masa depan. Kisah yang tidak berbeda jauh dialami oleh Alia. Pernah merasa putus harapan saat mengingat tentang sekolahnya. Dirinya sempat berpikir, jangan-jangan hidupnya akan seperti saat ini terus. Padahal di saat itu langkahnya tinggal sedikit lagi untuk menemukan jalan keluar. Teguh, Junaini, dan Alia adalah 3 dari 17 juta lebih penerima manfaat dari program Indonesia Pintar. Mereka bertiga mewakili perasaan dan semangat jutaan anak-anak lainnya. Dengan sekolah, Alia bisa dapat banyak teman, ilmu pengetahuan, terus bisa dekat sama guru-guru, terus pokoknya sekolah itu penting. Kalau nggak sekolah mau jadi apa gitu, masa depannya suram, nggak bisa ngebahagiain orang tua. Jadi dengan sekolah, Alia pengen ngebahagiain orang tua, kan dapat ijazah, bisa dapat kerja gitu. Sekolah itu mendapatkan ilmu pengetahuan supaya Teguh jadi anak pintar. Ialah salah satu jalan untuk meraih cita-cita di masa depan, juga untuk kesuksesan di masa depan. Harus terus semangat, gak boleh pantang nyerah. Pokoknya dalam keadaan apapun harus tetap sekolah. Terus harus bisa ngebanggain orang tua. Bila ada uang lebih baik ditabungkan untuk membiayai biaya sekolah. Mereka menjadi perhatian penting karena mereka yang akan memegang peranan penting di negeri ini di masa yang akan datang. Kunci masa depan negeri ini tidak bisa diwariskan pada generasi yang berjuang sendiri begitu saja. Negara harus hadir sebagai wujud pelaksanaan nawacita kelima agar kualitas hidup manusia Indonesia meningkat. Kunci masa depan harus dipersiapkan dengan baik agar dipegang oleh generasi-generasi tangguh, modern, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Salah satunya adalah dengan program Indonesia Pintar. Senang dan sangat merasa bersyukur, alhamdulillah bisa mendapatkan program bantuan PIP. Senang bisa terbantu gitu kan. Dari keluarga nggak punya, jadi pokoknya terbantu gitu. Buat beli peralatan sekolah, terus kayak tas, sepatu gitu, terus beli kacamata juga gitu. Uangnya saya belikan peralatan sekolah, membeli buku. Mendapatkan bantuan dari program Indonesia Pintar untuk membeli seragam, kaos kaki, sepatu. Sejak diluncurkan pertama kali di tahun 2015 hingga 2019, lebih dari 57 triliun telah diserahkan kepada penerima program Indonesia Pintar dengan rincian sebagai berikut. 9,7 triliun rupiah di tahun 2015, 9,5 triliun rupiah di tahun 2016, 9,4 triliun rupiah di tahun 2017, 9,7 triliun rupiah di tahun 2018, dan 9,6 triliun rupiah di tahun 2019.
Di tahun 2020 sendiri telah disalurkan sebesar 9.638.971.300.000 rupiah. Optimisme Teguh, daya juang Junaini, dan keyakinan Alia adalah bahan bakar yang menggelorakan semangat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus menginvestasikan masa depan. Triliunan rupiah yang telah disalurkan bukanlah beban yang ditanggung pemerintah. Manusia-manusia yang berkualitas dan berpendidikan adalah investasi yang hasilnya terasa di masa-masa yang akan datang. Harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan terpaku sama keadaan. Harus semangat belajar. Jangan menyerah walau keadaan sulit. Pesan dari saya untuk siswa lain agar tetap semangat dalam menjalankan pendidikannya apapun kondisinya. Dan harapan untuk saya pribadi semoga bisa mendapatkan program PIP sampai perguruan tinggi, dan harapan saya untuk siswa lain yang ekonominya sama dengan saya semoga bisa mendapatkan juga program PIP. Sebagai penerima manfaat program Indonesia Pintar, Teguh, Junaini, dan Alia merupakan representasi dari 19.925 orang siswa di tahun 2015, 19.221.903 orang siswa di tahun 2016, 18.248.287 orang siswa di tahun 2017, 18.582.353 orang siswa di tahun 2018, 18.398.399 orang siswa di tahun 2019, 18.092.887 orang siswa di tahun 2020. Perjalanan panjang program Indonesia Pintar dari tahun 2015 terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia pengelola, maupun tata kelola sistemnya. Di tahun 2020 ini, program Indonesia Pintar telah terintegrasi secara online untuk semua jenjang. Integrasi ini memungkinkan PIP bisa diakses secara luas oleh publik, Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, serta oleh sekolah. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kantor staf kepresidenan pun bisa mengaksesnya. Harapan saya dengan program Indonesia Pintar, anak-anak yang tidak mampu tetap bisa sekolah. Harapan Alia buat program ini harus bisa memperhatikan orang yang ekonominya rendah agar bisa membantu kebutuhannya, terutama dalam pendidikan harus lebih dibantu, terus harus lebih diperhatikan. Dan semoga PIP bisa menyebar luas kepada siswa lain yang belum mendapatkannya. Program Indonesia Pintar memberi harapan pada jutaan anak di Indonesia. Kita tentu berharap bantuan dari PIP ini adalah tebaran benih yang baik di tanah yang subur. Harapannya adalah buah-buah dan kisah-kisah baik yang akan kita dengar dan terus kita dengar. Mimpi sederhananya adalah jangan sampai ada Teguh lain yang hampir putus sekolah. Jangan sampai ada Junaini lain yang kesulitan belajar. Dan jangan lagi ada Alia lain yang berhenti memiliki cita-cita tinggi.